Di situ Pak Presiden menyampaikan, saya ingin PPN itu tetap naik karena saya disumpah sebagai seorang presiden harus menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Saya ingin menjalankan. Nah, kemudian beliau menyampaikan, tapi saya ingin hanya untuk barang mewah. Itu langsung idenya presiden sendiri. Langsung. Berarti langsung ya Pak ya. Bapak Presiden langsung. Halo pemirsa podcast Cuap-Cuap Cuan, kembali lagi kita berada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, kita saat ini seperti biasa bersama saya Wahyu Daniel, saya pemimpin redaksi CNBC Indonesia, ditemani oleh Esa Tomaisaroh yang merupakan Kepala Riset CNBC Indonesia. Kita di sini sudah bersama narasumber yang pasti nggak kalah keren dan nggak kalah pinternya dibanding narasumber-narasumber lain. Narasumber kita kali ini adalah seorang legislator yang sudah berpengalaman, sudah lebih dari 10 tahun menjadi legislator. Saat ini beliau menjadi Ketua Komisi 11 DPR yang menangani isu-isu ekonomi, moneter, fiskal. Pokoknya ini sangat vital dan kita akan membahas isu-isu ekonomi terkini. Ya, narasumber kita adalah Muhammad Misbakun. Mas Misbakun, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bersedia hadir. Untuk pancingan tanpa berlama-lama, Mas, kita sudah mengundang beberapa orang ahli ekonomi ya, Esa ya, di podcast ini. Kita undang Bambang Brojo, Andrino, Pak dari Indef, ada Pak Didi Rabini, ada macam-macam dia Mas, ada Pak Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak. Kita mau mempertanyakan, ini kan peralihan presiden baru ya Mas ya, dari Pak Jokowi ke Prabowo, dan Mas Misbakun juga kebetulan menjadi Ketua Komisi 11. Bagaimana sih Mas dari sisi legislator ngelihat kondisi ekonomi dan tantangan ke depan buat Indonesia, mungkin bisa diceritakan Mas? Pak Prabowo ini mewarisi sebuah transisi yang secara politik sangat smooth. Oke. Smooth. Ya. Dalam sejarah transisi politik Indonesia. Iya. Transisi yang smooth di politik ini kan harusnya membawa aspek-aspek yang lain, termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Iya. Nah, ekonomi menghadapi tantangan yang berat. Iya. Bukan berarti tantangan yang berat itu tidak bisa kita turn back. Nah, kita harus mencari peluang-peluang baru yang membuat ekonomi kita itu yang kemudian mengalami situasi tantangan yang berat ini kemudian naik. Apalagi kemudian Pak Prabowo mencanangkan sebuah misi yang sangat berat, yaitu bagaimana ekonomi kita yang selama ini tumbuh 5%. di sekisaran 5% itu menuju ke 8%. Peluang ke sana harus dicari. Caranya apa? Ya mengkonsolidasikan semua sumber daya ekonomi nasional dalam satu konsolidasi yang orkestrasinya bagus. Dan orkestrasi yang bagus itu dibutuhkan komandan yang kuat, betul. Daya dukung yang bisa merangkul semua pihak. Betul. Dan kekuatan Pak Prabowo tadi yaitu dia adalah kekuatan konsolidatif dalam transisi yang smooth itu. Dan kemudian ini memberikan dampak ekonomi secara nasional. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat kebanyakan. Dan ini adalah urusan keberpihakan. Ya kan, keberpihakan. Lah, inilah yang menjadi tantangan. Lah, tugas kami yang ada di legislatif bagaimana mengkonsolidasikan semua stakeholder yang berada dalam lapisan barisan secara sektoral itu bagian dari ekonomi nasional, itu satu irama, satu napas dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo. Lah, inilah tugas saya ke depan. Gitu. Berat juga ya Mas ya. Kalau berat tapi yang ada berat, peluang Mas. Yang berat akan menjadi ringan kalau kita bersama-sama. Betul. Itu yang berat akan menjadi ringan kalau kita bersama-sama. Lah, inilah yang membangun konsolidasi, inilah yang harus kita lakukan karena politik itu harus bisa mengkonsolidasikan. Dan saya dalam sejarah Komisi 11, Partai Golkar selama ini
alhamdulillah selalu menjadi pimpinan. Betul. Dalam sejarahnya. Panglima Komisi 11 sudah pasti. Saya juga bertanya kepada senior-senior, pengalaman dan sebagainya. Saya mendengarkan mereka, para senior-senior yang hebat ini untuk saya dapat bimbingan. Karena pengalaman itu tidak bisa diekstrak, Pak. Pengalaman itu nggak bisa diekstrak. Betul. Kalau kita bicara orang ini berpengalaman 50 tahun, nggak bisa kita mengekstrak menjadi berapa, nggak bisa. Yang bisa kita ekstrak itu adalah dengarkan apa yang dia sampaikan, terus apa yang bisa kita absorb. Benar. Dalam situasi kekinian, dalam tantangan-tantangan yang baru, menghadapi situasi yang baru. Barulah kita kemudian banyak mendengarkan orang dan ya minta jalur kita, misalnya ada ketua umum partai kita dengarkan. Membangun koalisi dengan koalisi bagaimana, koordinasi dan sebagainya, pembagian tugas seperti apa. Lah, kita kemudian dalam sebuah irama yang sama. Irama yang sama. Tugas tanggung jawabnya apa, konsolidasinya apa, ya kita harus dalam sebuah irama yang orkestrasi yang indah, sehingga semua kepentingan-kepentingan itu memainkan fungsinya masing-masing. Tidak harus dengan bunyi yang sama. Betul. Itu. Karena apa? Sebuah orkestrasi ini yang lain memainkan piano, ada yang memainkan cello, trompet, drum, gitar dan sebagainya. Begitu itu dibunyikan dengan kekuatan yang keahliannya masing-masing, bunyinya indah dan menjadi sebuah orkestra yang sangat merdu. Dan semua orang bisa menikmati. Pak, ini kan Menteri Keuangan juga bukan baru juga ya, Pak ya. Sudah sangat kenal dengan Bapak dan banyak Komisi 11 lainnya. Sebenarnya kalau harusnya secara konsolidasi komunikasi langsung tancap gas ya, Pak ya. Tapi ada nggak sih mungkin persoalan konsolidasi seperti apa sih yang mungkin akan menjadi tantangan ke depan gitu? Konsolidasinya itu adalah semua orang harus memahami mind and soul-nya Bapak Presiden Prabowo itu seperti apa. Itu. Lah ini kan orang perlu tune in lagi. Menyamakan frekuensinya seperti apa. Itu is the matter of time. Mas, sebenarnya yang jadi panglima ekonomi di pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu siapa, Mas? Pak Presiden sendiri atau bagaimana, Mas? Pak Presiden adalah pemimpin tertingginya. Kemudian di ekonomi pasti ada Menko Perekonomian. Ada kemudian menteri-menteri yang lain di dalam koordinasi Menko Perekonomian. Apakah selesai di situ? Tidak, ada Menteri Keuangan. Misalnya contoh, ada Menko Pangan juga, ada Menko yang lain juga. Tapi semuanya kan berkaitan dengan ekonomi juga. Tetapi yang core intinya di ekonomi ya Menko Perekonomian. Yang lainnya itu kan adalah ada aspek ekonominya. Kebetulan Menko Perekonomian Golkar juga gitu kan. Jadi harusnya koordinasinya lebih gampang ya, Mas ya, lebih mudah gitu. Jadi Golkar ini sangat memainkan peranan di sektor perekonomian. Yang utama itu adalah kita harus bisa memastikan apa yang keluar dari Bapak Presiden bisa diimplementasikan, diikuti dengan tertib, dengan tanpa berkurang satu titik pun dijalankan oleh pasukan-pasukan Presiden. Nah, kita yang di legislatif, yang di politik ini mengamankan jangan sampai terjadi gangguan terhadap para pembantu Presiden dalam melaksanakan perintahnya Presiden. Jelas. Peranannya jelas nih. Karena jelas. Fungsi politik itu adalah mengamankan jangan sampai orang yang sedang menjalankan perintahnya Presiden digangguin. Itu. Lah kita di politik juga memastikan, menteri ini menjalankan perintahnya Presiden A sampai Z-nya sama. Kalau enggak ditoel gitu, Mas ya. Kita kalau A-nya dijalankan, B-nya tidak, ya kita ingatkan. B dijalankan, Z-nya tidak, ya kita ingatkan. Jangan sampai perintah Presiden dijalankan dengan modifikasi. Itu. Karena harus diingat bahwa Menteri juga pembantu Presiden ya, Pak ya. Tapi memang karena begini, kita membantu Bapak Presiden itu mulai dari persiapan pemilihan sampai kemudian terpilih, itu kan bukan suatu proses yang mudah. Itu makanya ketika janji visi misi Presiden kita siapkan itu tentunya dengan banyak pertimbangan. Dan kita para politisi itu harus bisa mendeliver apa yang menjadi keinginannya Bapak Presiden dalam visi misi itu, supaya rakyat yang sudah terpukau dan kemudian memutuskan memilih Bapak Presiden kita itu merasakan, Presiden saya delivered.
Makanya ketika Bapak Presiden menyampaikan, oh saya tidak ingin membebani rakyat saya. Saya ingin berada di tengah-tengah rakyat kita. Saya ingin menjadi bagian dari rakyat. Artinya apa? Lah, Presiden, keinginan visi misi itu harus kita rasakan. Kita pastikan dirasakan oleh rakyat. Nah, untuk itu, maka kita para politisi ingin memastikan bentuk implementasi saya di tengah-tengah rakyat itu apa? Makan bergizi gratis harus terrealisasi. Benar. Ya kan? Saya tidak ingin membebani rakyat saya ketika tarif PPN hanya untuk barang mewah dilaksanakan dengan baik. Langsung. Ketika Presiden menyatakan saya ingin mengurangi beban rakyat saya, ketika gaji guru dinaikkan, benar. Ketika gaji hakim dinaikkan, benar. UMK dinaikkan, itu benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak keekonomian. Jangan sampai ini dinaikkan terus kemudian ada bebannya. Benar. Betul, ya. Benar. Itu. Nah, inilah yang ingin kita pastikan di dalam proses ini. Kebetulan saya sekarang diberikan amanat oleh partai saya, oleh ketua umum, oleh ketua fraksi untuk menjadi ketua Komisi 11. Di mana memayungi sektor-sektor ekonomi yang sangat strategis, sangat strategis. Saya harus bisa memastikan ini sebagai bagian dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, circle-nya berjalan dengan baik. Gitu. Pak, ini soal PPN ini kan panas banget kemarin nih Pak di awal-awal pemerintahannya Pak Prabowo ya, langsung PPN. Langsung memicu amarah masyarakat nih. Sebenarnya boleh diceritain nggak sih mungkin dari kalau kita mungkin pemerintah sering memberikan pernyataan, kalau dari sisi legislatif sendiri mungkin ada background atau mungkin suatu cerita menarik benar nggak? Dan tiba-tiba kan banyak pertanyaan publik. Betul. Gitu kita ngelihat. Jadi nggak jadi kok nih. Nih tiba-tiba yang mutusin anggota-anggota legislatif ketemu sama presiden langsung bikin ini ada apa nih? Apa memang pemerintahnya beda pandangan? Apa yang menteri-menteri bawahnya atau gimana? Backgroundnya sebenarnya gimana sih Mas bisa menyelamatkan PPN itu jadi di switch jadi barang mewah gitu? Menurut saya nggak ada yang berbeda karena kepala pemerintahan tertinggi adalah presiden. Betul. Dan arahannya udah jelas gitu Mas ya? Kepala pemerintahan tertinggi adalah presiden dan presiden kemudian ingin memastikan dukungan dari legislatif. Memastikan dukungan dari legislatif bahwa presiden ingin memastikan bahwa beliau tidak ingin membebani rakyat. Ketika ada putusan 12% itu untuk semua, ketika Bapak Presiden tahu tentang data-data pelemahan daya beli, kemudian situasi ekonomi yang berbeda dengan pada saat PPN 12 itu diputuskan 2 tahun sebelumnya, maka presiden harus membuat sebuah policy yang memoderasi. Lah, siapa yang bisa diajak diskusi? Ya tentunya kalau semua jajaran pemerintah kan berada di sisi presiden. Benar. Di sebelahnya adalah yang namanya legislatif. Kelebihannya adalah diskusi ini pada sebuah jarak yang pimpinan-pimpinan DPR bisa mendekatkan jarak dengan kekuasaan sangat komunikasinya sangat bagus, kemudian terjadi maka Bapak Presiden menginginkan sesuatu yang bermanfaat buat rakyat, maka Bapak Presiden mengajak diskusi pimpinan DPR yang kebetulan saya diajak, yaitu di bawah Pak Profesor Dasko dan kemudian Pak Dr. Adis Kadir. Saya diajak di sana, ada pimpinan yang lain yaitu Pak Hekal, Pak Wihadi, kemudian ada Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman dan Komisi 12 Pak Bambang Haryadi, terus kemudian ada Pak Mensesnek. Nah, di situ Pak Presiden menyampaikan, saya ingin PPN itu tetap naik karena saya disumpah sebagai seorang presiden harus menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Saya ingin menjalankan. Ah, kemudian beliau menyampaikan, tapi saya ingin hanya untuk barang mewah. Itu langsung idenya presiden sendiri. Langsung. Langsung ya Pak ya. Bapak Presiden langsung. Ini cerita menarik ini. Bapak Presiden sendiri yang menyampaikan. Untuk barang mewah, baik itu yang impor maupun dalam negeri, beliau bahkan menyaksikan contoh mobil mewah, rumah mewah, tas mewah, kosmetik mewah. Daging mewah yang mahal-mahal itu beliau menyampaikan
Nah, karena terbangun komunikasi politik yang dan baik, dibangun sebuah diskusi politik yang menurut saya ini sebuah keberpihakan yang luar biasa, maka Bapak Presiden menyampaikan juga pada saat itu, ini loh keputusannya, silakan disampaikan kepada masyarakat. Langsung pada saat itu juga, makanya ada konversi itu waktu itu Mas ya? Ya, saat itu disampaikan. Bahkan pada diskusi itu, Pak, saya mohon izin, bolehkah saya mengkonfirmasi bahwa tarif 11% berjalan? Ya. 12% untuk barang mewah? Ya. Berarti multi tarif? Ya. Itu. Jadi tugas kami di DPR itu ingin memastikan bahwa apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden yang kami saksikan dengan para pimpinan DPR saksinya itu, banyak itu saksinya banyak, terdeliver. Itu dilaksanakan oleh para pembantu Presiden. Jadi sebenarnya udah sangat firm dari awal ya, Pak ya? Sangat firm. Sangat firm dari awal. Ya memang kemudian dalam implementasinya kan banyak diskusi. Tapi dengan segala hormat saya, dinamikanya terjadi, tapi Bapak Presiden konsisten, teguh kepada sebuah cita-cita beliau. Beliau ingin berada di tengah-tengah rakyatnya. Beliau tidak ingin menjadi presiden yang membebani rakyat. Saya yang kebetulan mengerti situasi ekonomi dengan data-data yang disampaikan, ini memberikan dampak yang besar. Konsistensi Bapak Presiden ini untuk apa? Hanya kepada barang mewah. Karena apa? Kita tahu banyak data yang mengatakan simpanan masyarakat, tabungan masyarakat yang rata-rata 2,3 menjadi 1,8, kemudian penabung dalam jumlah 100.000 itu makin banyak. Artinya apa? Penabung 100.000 itu kan biaya administrasi. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah turunnya kelas menengah, ya kan, sampai 10 juta lebih. Nah ini kan juga sebuah situasi yang memang harus diantisipasi. Itu. Lah, kalau yang seperti ini, siapa sih yang akan mengambil alih beban-beban yang ada di masyarakat ini? Negara pasti. APBN butuh pendapatan penerimaan yang lebih banyak. Pasti. Karena apa? Belanja negara makin tahun makin meningkat. Itu situasi yang sangat normal. Bukan luar biasa banget itu udah biasa aja normal, gitu Mas ya. Normal. Kita kan selalu membicarakan APBN tahun ini meningkat berapa persen belanjanya. Size and volume-nya berapa. Kemudian untuk kenaikan itu akan ditutup dengan penerimaan pajak berapa, penerimaan pabean berapa, penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak berapa. Kemudian kita mengklasifikasikan sebagai penerimaan negara total berapa. Terus kemudian kita berikan bawahnya hibah. Hibah paling 0, sekian persen. Itu. Baru kita bicara soal belanja. Baru di bawahnya paling bawah kita bicara tentang defisit. Nah, di defisit itu below the line-nya kita bicara pembiayaan. Lah, situasi itu kan adalah situasi yang normal. Situasi yang normal ini kan harus dideskripsikan dengan baik kepada semua warga negara. Karena hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang memadai, cukup bahwa APBN itu berada di tengah-tengah mereka. Ada biaya operasional sekolah yang terdeliver. Ada pelayanan kesehatan yang bisa rasakan secara nyata oleh masyarakat. Jalanan tidak berlubang. Ya kan? Kalau hujan kemudian mereka tidak ketemu genangan air yang kemudian motornya jadi bocor gitu kan. Nah, ini kan harus kita pastikan. Nah, ketika itu semuanya dalam situasi normal, tidak ada tekanan, saya yakin orang tidak akan membicarakan sebuah situasi yang berbeda. Nah, tapi ada kemudian kita merasakan ketersediaan likuiditas makin lama makin menurun. Kemudian daya beli menurun. Ya kan? Banyak gerai-gerai yang tutup. Itu tidak hanya gerai retail di mall, tapi juga toko-toko kelontong kecil mengalami situasi yang sulit. Nah, Presiden harus bagaimana? Presiden yang merasakan getaran situasi hati rakyatnya ini, vibrasi ini kan ya harus kita jaga dong. Nah, inilah yang kemudian harus kita antisipasi. Makanya
pundak yang paling kuat ketika menghadapi negara harus dapat penerimaan 75 triliun. Kalau ini tidak dijalankan, gantinya apa? Yang tadinya 75 triliun itu berada di pundaknya rakyat, kita geser ke pundaknya negara. Buffer ya. Buffer. Karena apa? Kalau situasi-situasi sulit ini, pundak siapa yang paling kuat? Ya pundaknya negara. Dengan kepemimpinan yang kuat, ya kan? Terus kemudian pemerintahan yang masih membangun konsolidasi di awal-awal pemerintahan, maka pengambil ahlian situasi yang harus beban pajak ini berada di pundak rakyat. Benar. Pemerintahan Pak Prabowo membuktikan bahwa saya ambil beban dari pundak kalian, biar pundak negara yang memanggil. Harusnya memang begitu, Mas. Karena kan daya beli lagi jadi banyak sorotan juga. Ini soal daya beli. Pilihan negara mengambil beban dari pundak rakyat menjadi beban di pundak negara, ini adalah sebuah pilihan yang sulit. Dan itu langsung diputuskan sama presiden sendiri. Dan itu sebagai bukti bahwa presiden merasakan getaran situasi yang dihadapi oleh rakyat. Ini terjadi anomali yang memang mau tidak mau menjadi PR bersama kita sebagai sebuah satu kesatuan di ekosistem ekonomi makro kita. Kita mengalami situasi bahwa ekonomi kita tumbuh. Betul. Tetapi yang terjadi bahwa tax ratio kita itu decline. Nah, ketika tax ratio kita decline, sementara pertumbuhan ekonomi kita naik terus. Ini sebuah anomali. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.